Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di Jumat malam ini kita kembali berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan atas limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita rutin setiap Jumat ba'dal maghrib, pelajari tentang ilmu kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab, yakni ilmu nahwu. Yang kita baca buku At-Tuhfatus Saniyatu bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Imam Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita baru masuk membaca tentang alamatul fi'li di halaman 14 itu ya. Alamatul fi'li, mana sudah dibaca satu atau dua paragraf itu ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala alamatul fi'li qala Imam Ibn Jurum rahimahullah ta'ala wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nis sakinah. Imam Ibn Jurum dalam Matan Ajrumiyah menyebutkan dan fi'il itu dikenali atau dapat dikenali dengan qad, kemudian sin dan saufa dan ta' ta'nis sakinah. Maka Syekh Muhyiddin di sini dalam Tuhfatus Saniyahnya mengatakan wa aqulu, dan aku katakan yatamayyazul fi'lu an akhawaihil ismi wal harfi. Maka dan aku katakan fi'il itu terbedakan dari dua saudaranya ya, yaitu isim dan harf atau huruf. Bi arba'i alamatin dengan 4 tanda, 4 alamat. Ya, dengan 4 tanda itu disebutkan tadi di atas, qad, sin, saufa sama ta' ta'nis sakinah. Nah, kemudian beliau mengatakan mata wajadta, ya, kapan saja wajadta engkau dapati fihi, ya, di dalamnya wahidatan minha, ya, salah satu dari alamat-alamat tersebut, ya, aw ra'aita annahu yaqbaluha, atau engkau melihat bahwasanya dia itu yaqbaluha, menerimanya atau bisa menerima, pantas untuk menerimanya, arafta annahu fi'lun, maka engkau ketahui bahwasanya dia itu adalah fi'il. Nah, sampai situ ya. Sekarang masuk rinciannya al-ula. Nah, man yurid an yaqra, saya baca. Siapa yang mau baca silakan. Allah Ta'ala al-ula qad sinu ta'nisi ta'u ta'nis sakinatu. Terjem. Yang pertama tandanya qad. Yang kedua sin. Yang ketiga saufa. Dan yang keempat ta' ta'nis sakinah. Nah, insyaallah mahfum ya. Mudah dipahami ya. Lanjut satu paragraf lagi. Nama qad. Satu lagi Pak itu. Amma qad. Qad dulu ala nawaini minal fi'li wa huma al-madhi
wal mudhari'u. Ya. Tajim. Amatnya apa? Adapun qad maka masuk kepada dua jenis dari fi'il. Dan keduanya madhi dan mudhari'. Nah, jadi empat tanda itulah qad, sin, saufa sama ta tanis sakinah. Nah, adapun qad, ya, amma qad, adapun qad atau kata qad, fatadkhulu maka dia qad itu masuk, ya, tadkhulu ala, masuk pada nau'aini, dua macam atau dua bentuk, minal fi'li dari fi'il. Nah, sedangkan fi'il itu ada berapa bentuk? Kalau dalam nahwu ada tiga, yaitu madhi, mudhari sama amr. Nah, di sini qad masuknya pada dua bentuk fi'il. Wahuma, yaitu keduanya itu dua bentuk fi'il itu adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi qad itu bisa masuk madhi, bisa masuk mudhari. Ya, karena nanti ada yang hanya masuk ke mudhari. Ya, ada juga nanti yang hanya masuk ke madhi. Nah, ini qad bisa masuk ke madhi dan mudhari. Nah, kemudian lanjut rinciannya. Man ba'dahu yuridan yaqra. Wa idza dakhalat 'ala al-fi'l al-madhi dalat 'ala ahadi ma'naini. Ala setelahnya majrur. 'Ala ahadi ma'naini. Maknayaini. Ma'naini. Ya. Wa huma at-tahqiqu Tahqiqu, ya. wa taqribu. Takrib wa takribu. Wa taqribu. Ya. Wa masalu Atau itu terjemahkan dulu coba. maka apabila masuk Siapa yang masuk? si tadi qad Iya. Jadi filenya sebutkan. Maka apabila qad itu memasuki masuk kepada fi'il madhi hmm, itu menunjukkan bahwa menunjukkan kepada dua makna. ahadi maknayaini, berarti salah satu dari dua makna. Menunjukkan kepada salah satu dari dua makna. Dan dua itu tersebut adalah at-tahqiqu Tahqiq dan takrib. Nah, sebentar saya jelaskan sekalian ya. Jadi faidah dakhalat, apabila kata qad itu memasuki pada fi'il madhi, ya, masuki pada fi'il madhi, dalat ala ahadi ma'nayain. Nah, di sini kata dalat itu ada tambahan penerjemahan maka. Ya, maka ya, qad itu menunjukkan, loh kok bisa ada kata makanya padahal tidak ada fa di situ. Padahal tidak ada kata fa. Biasanya kan ada fa. Nah, ini dari susunan konteks kalimatnya. Ketika di awal kata idza, nah idza kan menunjukkan ada kalimat syartiyah di situ. Idza kan artinya apabila atau ketika atau jika. Nah, jika demikian maka demikian. Nah, makanya itu jawaban daripada syaratnya itu ditunjukkan dalam kalimat berikutnya itu mulai dari kata dalat. Nah, jadi ketika qad itu masuk pada fi'il madhi, maka dalat qad tersebut menunjukkan ya, ala ahadi maknanya ini, menunjukkan atas salah satu dari dua makna. Nah, ahadi maknanya ini susunan idhofah, mudhaf mudhaf ilaih. Ahadi itu salah satu, maknanya ini dua makna. Berarti menunjukkan atas salah satu dari dua makna. Nah, dua maknanya itu wahuma, dan kedua makna itu adalah at-tahqiqu wal watakribu. Tahqiq itu dari kata haqqa. Haqqa itu artinya benar. Nah, tahqiq itu maknanya menunjukkan makna benar-benar. Ya, benar-benar ya, sudah terjadi. Nah, ini kan masuk ke fi'il madhi kan? Fi'il madhi menunjukkan maknanya benar-benar sudah terjadi gitu. Ya. Atau dalam bahasa Indonesia juga sering terjemahkan itu sungguh-sungguh, ya hampir mirip dengan taukid, mirip ya. Kalau taukid itu menguatkan makna, kalau tahqiq itu membenarkan kalau itu benar-benar sudah terjadi. Ya. Dan mana takrib? Takrib itu dari kata qaruba, dekat. Jadi mana takrib itu artinya menunjukkan makna dekat. Nah, dekat apa? Nanti ada contohnya. Dekat waktunya misalnya. Nah, nanti masuk pada contohnya.
Nah, istamir wasil qiraah. Lanjutkan bacanya, Pak. Ya. Fa misalu. Misalu dalalatiha Dalalatiha. ala tahqiqu Ah. ala tahqiqi qauluhu ta'ala Ya. qad aflahal mu'minun. Lanjut dulu dah, Pak. Wa qauluhu Jalla sya'nuhu. jala sya'nuhu laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Ya, lagi. Wa qauluna qad hadara Muhammadun. Ya, lagi. Wa qauluna qad safara Khalidun. Ya, hasbuk tarjim. Fa misalu. Maka contoh Hmm. yang menunjukkan keduanya yang menunjukkan Misalu artinya contoh. Dalalah itu artinya penunjukan. Hanya berarti contoh penunjukannya itu. contoh penunjukannya Atas tahqiq ya. adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, jadi nerjemahkannya diartikan sungguh atau benar-benar. Ya, aflahal mu'minun. Jadi orang-orang yang beriman itu benar-benar telah beruntung. Jadi memang benar-benar sudah aflah itu fi'il madhi tambah qad, maka semakin yakin benar-benar beruntung. Nah, itu makna tahqiq. Terus waqaluhu Dan perkataan dan firman-Nya Jalla sya'nuhu itu apa? Ini susunan jumlah fi'liyah, jumlah itiradiyah, pujian untuk Allah. Jalla sya'nuhu itu artinya maha mulia urusannya. Ya. tulisannya dan sungguh Laqad. Allah telah meridhoi kepada orang-orang beriman. Ya, di sini ada dua tambahan pada penguatan makna fi'il radiyah. Jadi fi'il madinya mana ini? Radiyah. Laqad itu ada harfu lam, lam yang di fathah, itu namanya lam taukid. Lam taukid itu tambahan faedah ya di luar pembahasan ini. Kemudian qad, nah itu qad yang masuk ke radiyah fi'il madi. Nah di sini faedahnya tahqiq tadi. Jadi ada lam taukid, ada qad yang tahqiq. Jadi maknanya sungguh-sungguh benar-benar. Ya. Jadi secara makna bahasa Arabnya seperti itu, masya Allah. Allah telah ridho terhadap orang-orang mukminin. Nah, lanjut. Dan perkataan kami Ya perkataan kita orang-orang Arab. dan Maksudnya di sini orang-orang Arab. kami sungguh telah hadir Muhammad. Ya, Muhammad benar-benar telah hadir. Terus? Dan perkataan kami sungguh Khalid telah safar. Ya, Khalid benar-benar telah safar. Mahfum ya? Nah, di sini setelah kata qad itu pasti fiil, ya pasti fiil. Makanya di sini konteksnya contohnya fiil madi. Meskipun nanti bisa masuk ke fiil mudhari. Yang jelas setelah qad itu pasti fiil. Tidak mungkin isim. Jadi misalkan seperti contoh terakhir itu, qad safara Khalidun. Kalau kita melihat tulisannya sin kemudian alif fa ra seperti ini, kan mirip dengan sighah isim apa? Fa'il. Kan itu kan? Kalau kita baca safir berarti itu isim. Sighah isim fa'il. Tapi salah. Kenapa kita nggak boleh baca safir itu isim? Karena sebelumnya qad. Ya, kalau sebelumnya ada qad itu pasti setelahnya fiil. Sehingga di sini safaro itu fiil madi ala wazni fa'ala. Ya, dia ini fiil madi atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jadi ini bukan isim fa'il dari fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Bukan isim fa'il. Karena sebelumnya kata qad, pasti setelahnya fiil. Nah, ini menunjukkan dia itu tanda fiil qad itu. Paham insyaallah? Nah. Istamir wasil qira'ah wa misalu dalatihi. Belum dibaca tadi. Wa masalu Misalu. wa misalu dalalataha
mudhaf ilaih dalalati. Dalalatiha Lati. Ya itu ya. ala taqribi qaulu muqimus shalah Muqim mudhaf ilaih. qaulu muqimis Mi. sholati Ti mudhaf ilaih lagi ya. qad qamatis sholatu wa qauluka qad gharabatis syamsu. Nah, tajim. Dan contoh Dan contoh yang menunjukkannya atas mana dekat, ya. yakni perkataan Muqim. mukim Aqama yuqimu, muqim isim fa'il, orang yang orang yang mendirikan sholat, ya mendirikan salat. dan sungguh sholat akan didirikan. Qad qamatis shalah. Nah, qad di sini maknanya takrib. Qamatis shalah artinya apa? Tegak salat. Nah, maksudnya qad di sini adalah telah dekat waktunya menegakkan salat. Makanya namanya iqamah. Iqamah itu menunjukkan salat itu sudah mau ditegakkan. Sudah dekat waktunya untuk ditegakkan jamaahnya itu. Nah, itu namanya takrib mananya. Ini contohnya. Contoh yang berikutnya. Dan perkataanmu sungguh telah terbit matahari. Jangan sungguh, artinya itu dekat. Sungguh Takrib. telah dekat terbit matahari. Matahari terbit. Goroba, gorobat, huruf terbenam. Jadi terjemahannya jangan sungguh, tapi apa? Dekat, ya. Telah dekat matahari itu terbenam atau telah dekat waktu terbenamnya matahari. Waktu terbenamnya matahari. Nah, nih, soal demikian ya. Ada pertanyaan? Yang lain bisa mengikuti bacaannya? Ya, tidak terlalu cepat kan? Semua bisa. Tadi yang berkesan bagi saya diajar kod safar Ustaz. Jadi nggak bisa dibaca safari karena sudah dibantu sama kod ya. Iya, ya. Jadi itu pasti fiil setelahnya. Nah, tapi tahu. Nyakra, saya baca. Belakang, ya mas, silakan mas. Belakang dulu, belakang Pol. Mas apa? Selamat ya. Allah Ta'ala. Wa idza dakhalat 'alal fi'li mudhari'i dalat 'ala ahadi ma'naini aidan. Maknayaini. Ma'nayaini aidan. Ya. Wahuma. Wa huma taqlilu What? wa taqfir. Nah, terjem. Dan apabila masuk atas fi'il mudhari. Nah, ini kan belakangnya tidak ada failnya, berarti sudah dalam kata dakhalat sudah ada failnya, sebutkan failnya. Dan apabila siapa? Dan apabila Ya, qad itu masuk. itu masuk atas fi'il mudhari, maka Ya. ia menunjukkan atas salah satu dari dua makna yang sama. Bukan, dua makna juga. Dua makna juga, Ya, bukan sama, beda ini juga. Yaitu yaitu keduanya makna taklil dan taklil dan tafsir. nah, taklil itu dari kata qalla, qalil, sedikit. Berarti qalil maknanya sedikit. Taksir dari kata kasura, kasir, maknanya banyak. Jadi kalau qad masuk ke fi'il mudhari itu secara umum kalau dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan makna kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Artinya apa? Kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak. Ya, nah tergantung konteksnya. Nah, nanti dari konteks kalimat bisa diambil kesimpulan. Ada yang apa? Ada korinahnya, ada sesuatu yang menunjukkan. Lanjut, dibaca dulu. Ini mubtada. Fa amma dalalatuha. Fa'amma dalalatuha 'ala taqlili fanahnu qaulika. Ya, betul. Maka adapun penunjukannya atas sedikit atas taklil, maka contoh ucapanmu. Ya. Nahwu itu contoh atau seperti, maka seperti ucapanmu.
Ya. Kadang-kadang orang pembohong itu jujur. Ya. Nah, di sini kan konteksnya al-kadzub. Nah, itu kan orang yang berdusta. Bahkan ini dalam syaraf sighah apa ini kadzub faul, sighah mubalaghah. Berarti dia sudah terkenal sering berdusta. Namun di sini ada kalimat qad setelahnya yasduku. Yasduku sighah fi'il mudhari'. Nah, yasduku itu artinya sodik, jujur. Nah, sidik, jujur kan, soduka yasduku. Nah, ini kok pendusta kok jujur, kok kemasukan kata qad. Maka tidak mungkin ini benar-benar, itu nggak mungkin. Nggak mungkin benar-benar pendusta itu jujur. Jadi nggak ada faedah tahqiq di sini. Kalau tadi fi'il madhi kan tahqiq. Nah, juga tidak mungkin faedahnya itu taksir juga ini. Nah, banyak pendusta itu jujur. Nggak mungkin pendusta itu kebanyakan yo ngapusi berdusta itu. Nah, maka di sini qad yasduku al-kadzubu, maka terjemahnya pendusta itu terkadang jujur atau sedikit pendusta yang dia itu jujur. Paham ya? Nah, lanjut. Wa qauluka, Ini atafnya ke nahwu qaulika, berarti wa qaulika. qad yajurul bakhil, Ya. dan seperti ucapanmu, Qad diartikan sedikit. Nah. orang yang bakhil sedikit dermawan. Ya, atau sedikit orang yang bakhil itu dermawan. Ya. Atau tadi terkadang, ya, kalau bisa jadi terkadang maksudnya adalah sedikit, gitu. Sedikit bakhil, orang yang bakhil itu jada yajudu, jud itu dermawan. Nah, hasil Wa qaulika qad yanjahul balidu, dan ucapanmu sedikit orang yang bodoh itu sukses. Nah, al-bali itu orang yang bodoh karena malas. Ya, bodohnya karena malas. Nah, itu sedikit orang yang bodoh karena malas itu yang jauh sukses. Ya, hasil wa amma. Wa amma dalalatuha ala takfiri, Hmm. dan adapun penunjukannya atas takfir, Hmm. panahu qaulika, Hmm. maka seperti ucapanmu, Hmm. qad yanalul mustahidu buhyatahu, Nah. Apa artinya? orang yang bersungguh-sungguh meraih cita-citanya. Ya, betul. Jadi qad masuk ke yanalu, nala yanalu artinya meraih, menggapai. Ya. Al mustahidu ini sebagai fa'ilnya. Berarti orang yang rajin, orang yang bersungguh-sungguh, beristihad, mustahidu. Nah, yanalu meraih, bughiyatahu. Bughyah itu baghid itu artinya keinginan atau cita-cita. Ya. Jadi banyak orang yang sungguh-sungguh itu meraih cita-citanya. Nah, kalau ini jelas. Kenapa? Emang kenyataan kan membuktikan seperti itu. Kalau orang sungguh-sungguh maka dia akan meraih apa yang dia sungguhi. Sebagaimana kata syair ya, man jadda wajada, itu banyak apa tertulis ini. Nah, berikutnya. Wa qaulika qad yaf'alu taqiyul khaira, dan ucapanmu banyak orang yang bertakwa mendapatkan kebaikan. Yaf'alu itu apa? Melakukan. Ya. Karena orang yang melakukan ketakwaan Bukan. Banyak orang yang bertakwa itu melakukan kebaikan. Jadi kalau namanya orang bertakwa ya dimaklumi, banyak mereka yang melakukan kebaikan. Yang aneh itu kalau orang jahat itu. Nah, orang jahat berbuat kebaikan, nah itu qadnya di situ maknanya taklil. Ya, maknanya taklil. Tapi kalau di sini orang baik ya maknanya taksir. Satu lagi waqli syair. wa qaulu syair, Wa qawli syair. dan ucapan Penyair. penyair. Ya. Itu tuh qad yudrikul Qad yudrikul muta'anni ya. ba'da hajatihi. Lanjut dulu. Itu syair serangkaian dua-duanya. Wa qad yakunu ma'al musta'miliz zalal. ya. Belum terjemahnya ya.
Qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi. Qad masuk ke fi'il yudriku. Nah, al muta'anni ini fa'ilnya yudriku. Fa'il dia. Fa'il kan harusnya marfu, harusnya dhammah. Mana dhammahnya? Dhammahnya muqaddarah. Karena dia isim manqus. Ya, ta'anna ya ta'anna muta'annin itu isim fa'ilnya. Aslinya muta'anniyun. Muta'anniyun aslinya, tapi dia isim manqus berarti muta'annin dikasih alif lam ya-nya keluar, al muta'anni. Itu fa'il. Nah, berarti terjemahannya di sini menunjukkan mana taksir ya. Nah, banyak muta'anni orang yang kalem. Ta'anni itu orang yang tidak tergesa-gesa. Ya, lawannya tergesa-gesa itu apa? Kalem ya. Tenang. Muta'anni itu orang yang tenang, kalem, ya woles kalau sekarang itu. Nah, itu yudriku menggapai atau mendapati sama ba'da hajatihi sebagian keinginannya. Sebagian keinginannya. Jadi orang yang tenang itu malah banyak yang mendapatkan keinginannya. Kalau orang yang tenang tidak terburu-buru, artinya apa? Jalannya santai aja, tenang aja, tidak usah buru-buru. Nah, namun sebaliknya kata penyair, waqad yakunu ma'al mustajili az-zalalu. Nah, dan qad masuk ke fiil yakunu. Nah, yakunu butuh, kalau yakunu kan fiil, aslinya kan butuh fa'il kan. Nah, tapi karena yakunu termasuk fiil naqis, dia masuk ke mubtada khobar. Nah, mubtada khobarnya jadi isim dan khobar. Nah, isimnya yakunu ini udah dibantu yang marfu, berarti az-zalalu. Jadi qad yakunu az-zalalu. Nah, dan banyak pula, nah, di sini artinya banyak kan taksir. Az-zalalu, zalal itu ketergelinciran. Ya. Ketergelinciran maknanya adalah kegagalan. Itu yakunu terjadi ma'al mustajili bersama orang yang istiqjal. Mustajili itu isim fa'il dari istajala yastajilu istiqjal. Ya, orang yang istiqjal itu apa? Istiqjal terburu-buru. Ya, lawannya tadi muta'anni. Jadi ini kata penyair. Ya, banyak orang yang kalem itu mendapati sebagian kebutuhannya, keinginan-keinginannya. Nah, dan banyak pula ya, kegagalan atau ketergelinciran itu malah terjadi pada bersama orang-orang yang tergesa-gesa. Nah, di sini syahidnya yang ingin dibahas adalah qad masuk ke fiil mudhari. Ya, di sini menunjukkan makna taksir, mana kebanyakan. Nah, jadi kalau udah mulai kitab-kitab yang bawa dalil, ya kitab-kitab yang bawa dalil, ya ini kaidah. Dalil di dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya, kalau kita sebagai kaum muslimin dalil bahasa Arab itu 3. Al-Quran, hadis, sama syair. Ya, syair. Karena syair itu memang bahasanya orang Arab itu ahli bahasa. Sehingga kalau di sini disebutkan waqaulu syair dan waqalis dan dalilnya adalah ucapannya penyair, pasti diterima. Ya, itu dalil dalam bahasa Arab. Kalau orang non-Islam, ya biasanya dikatakan aja dalilnya dari syair itu. Jadi dalil dalam bahasa Arab itu ucapan penyair Arab. Nah, itu qad yang masuk fiil mudhari. Berikutnya wa amasinu wasaufa. Nah, man ba'dahu? Tafadhal ya. Ya. Ya, masih. Lanjut dulu enggak apa? Lanjut dulu, satu lagi itu. Udah. Ya, lanjut.
Itu dulu cukup ya. Nah, nanti itu berikutnya nanti. Itu terjemahkan dulu. Adapun sin dan saufa, maka keduanya itu masuk pada fi'il mudhari saja. Ya, wahdahu artinya saja, sendiri saja. Terus? Keduanya menunjukkan makna kelak. Ya, tanfis itu suatu yang akan terjadi, ya kelak, ya kelak. Tanfis. Ya. Dan ya maknanya itu nyanya kembali ke tanfis itu tadi. Dan makna tanfis itu adalah istiqbal. Istiqbal itu suatu yang akan dihadapi. Berarti nanti ya akan terjadi, belum terjadi ya. Terus Bahwasannya sin itu lebih sedikit aqallu istiqbalan. lebih sedikit apanya? Nah, ini. Menunjukkan makna akan datang. Ya, akan datangnya itu aqallu, jaraknya itu lebih sedikit atau lebih dekat. Ya, mana yang lebih sedikit itu mana yang lebih dekat. Terus daripada sebentar. Jadi di sini setelah tadi qad, nah ini dua alamat berikutnya yaitu wa amasin wa saufa. Sin dan saufa. Ini dua alamat berikutnya. Nah, sin dan saufa yadkhulani. Yadkhulani itu failnya dua kan? Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna itu. Fayadkhulani, maka keduanya sin dan saufa itu masuk kepada fiil mudhari saja. Nah, kalau qad tadi masuk ke fiil madhi dan mudhari. Nah, sedangkan sin dan saufa itu hanya masuk kepada fiil mudhari. Kenapa hanya masuk pada fiil mudhari? Karena huma yadullani ala tanfis. Keduanya itu menunjukkan makna tanfis. Wa makna dan makna tanfis itu adalah istiqbal, akan terjadi. Ya, kalau fiil madhi kan sudah terjadi. Enggak mungkin fiil madhi kemasukan sin atau saufa. Nah, demikian. Nah, kemudian ini dibedakan illa kecuali ini di pembatasan untuk membedakan antara sin dan saufa. Nah, bedanya itu apa? Dua-duanya sama-sama menunjukkan istiqbal, akan terjadi. Namun bedanya anasina, bahwasanya kata sin itu kan satu huruf. Sa, nanti harokatnya fathah. Sa. Ya, sin itu aqallu istiqbalan, ya. Sin itu lebih sedikit. Nah, lebih sedikit apanya? Istiqbalnya, jaraknya, waktu akan terjadinya itu sedikit atau lebih sedikit min saufa, daripada kata saufa. Jadi sama-sama nanti akan terjadi, tapi bedanya kalau sin itu sebentar lagi lah, katakannya gitu, sebentar lagi terjadi. Tapi kalau saufa nanti agak lama. Mafhum? Nah, istamir. Wasil qiraah fa amasinu. Orang-orang yang kurang akalnya dari manusia akan mengatakan. Ya, ini hanya sekedar potongan ayat ya. Ya, intinya sin masuk kata yaqulu. Yaqulu itu fi'il mudhari dari kata qala yaqulu. Nah, di sini sayaqulu, sayaqulu. Ya, failnya sufaha'u. Ya, minan nasi. Jadi sufaha itu jamak dari safi, artinya orang-orang yang sangat bodoh, ya, orang kurang akalnya, orang pandir, ya. Orang-orang bodoh dari kalangan manusia itu sayaqulu akan berkata. Nah, akan berkata apa? Ini di lanjutan ayatnya. Nah, ini hanya diambil satu potongan aja untuk menjadi dalil yang menunjukkan sin masuk ke fi'il mudhari yang bermakna itu aqallu istiqbalan. Nanti beda dengan saufa. Lanjutkan dulu. Wasil. Ya, terjem. Orang-orang yang Mukhalafun tertinggal. Orang-orang yang tertinggal itu akan mengatakan kepadamu. Ya, akan berkata padamu, sama ya. Terus berikutnya wa amma saufa. Adapun saufa
Dan benar-benar kelak akan memberikan kepadamu Rabbmu sehingga engkau pun ridho. Ya. Terus lanjutin dulu enggak? Sawfa nuslihim naro. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Terus? Sawfa yu'tihim ujurahum. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala-pahala mereka. Ya, nah. Jadi kalau kita memperhatikan dari contoh-contoh yang sudah disebutkan di situ, perbedaan antara sin dan saufa. Nah, kalau sin di situ adalah suatu kejadian yang memang kemungkinan besar sangat dekat terjadinya. Ya, sayaqulu sufaha, orang-orang bodoh itu akan berkata, ya, kan masih di dunia, masih hidup dia. Kemudian sayaqulu laka al-mukhallafun, orang-orang yang tertinggal itu juga akan berkata padamu. Ini juga masih dalam dunia ini, masih hidup, ya, menunjukkan dekat akan terjadi. Nah, adapun saufa di sini dalam beberapa ayat yang disebutkan itu kejadian kelak nanti di akhirat. Artinya masih lama itu loh. Tapi nanti akan terjadi. Memang di sini disebutkan kejadian-kejadian di akhirat. Ya, contohnya walau saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wow, ya, artinya dan, la di sini tadi lam taukid artinya sungguh, dan sungguh, ya, saufa yu'tika rabbuka. Ya, rabbuka fa'il itu. Nah, dan sungguh Rabbmu saufa akan yu'tika memberi kepadamu. Ya, dan sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu, ya, fatardha, lalu engkau pun ridho, atau sehingga kamu ridho. Nah, apa pemberiannya itu nanti di akhirat, ya. Pemberiannya itu nanti pahala di akhirat. Demikian pula dengan ayat berikutnya, saufa nuslihim naro. Ya, nuslihim failnya dhamir mustatir wujuban takdirnya nahnu. Nusli. Ya, nusli itu failnya nahnu di situ. Ya, jadi kami, ya, akan, ya, saufa akan nuslihim memasukkan mereka, menyampaikan mereka, ya, masukkan mereka ke dalam naro, ke dalam neraka. Nah, neraka ini kan kejadian nanti di akhirat. Berarti kelak, maknanya kelak akan terjadi. Demikian pula dalil berikutnya saufa yu'tihim ujurahum. Ya, saufa kelak atau akan, yu'tihim, yu'ti failnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Huwanya di sini juga kembali ke lafdzul jalala Allah Subhanahu wa taala, sehingga artinya kelak dia Allah akan yu'tihim, ya, mendatangkan pada mereka atau memberikan mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Ujur jamak dari ajrun, pahala, balasan. Nah, itu perbedaan antara sin dan saufa. Nah, jadi kalau kita mau berkata sama orang, akan pergi, ya pakainya sin. Misalkan kita akan belajar nanti sore, ya, sana drusu, ya, sana drusu hadzal masa, ya, kita akan belajar sore ini nanti. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Tidak ada, kita lanjut. Silakan berikutnya yang mau baca lagi. Tidak ada. Tidak ada yang, ya, saya lanjutkan ya, satu paragraf lagi. Nah, saya lanjutkan satu paragraf lagi. Amma ta'u ta'nisi sakinatu. Ya. Amma ta'u ta'nisi sakinatu. Adapun tak ta'nis sakinah. Ya, ini alamat yang keempat untuk fi'il. Fatadkhulu 'alal fi'lil madhi duna ghairihi. Ya. Maka tadkhulu, dia tak ta'nis sakinah tersebut masuk 'alal fi'lil madhi, pada fi'il madhi, duna ghairihi, ya, tanpa selainnya. Ya, tadi fi'il mudhari wahdah, kali ini fi'il madhi duna ghairi, sama aja artinya. Intinya kalau tak ta'nis sakinah hanya masuk kepada fi'il madhi, tidak masuk pada selainnya. Jadi tidak masuk pada mudhari, tidak pula masuk pada amr.
hanya masuk pada fi'il madhi. Nah, kemudian penulis melanjutkan wal gharadu minha, dan tujuan atau maksud dari tak ta'nis sakinah tersebut adalah ad-dalalatu ala, dalalah itu penunjukan atau menunjukkan atas annal isma, bahwasanya isim, berarti kan ini isim alladzi yang usnida hadzal fi'lu ilaihi muannatsun. Jadi bahwasanya isim alladzi yang usnida hadzal fi'lu, fi'il ini disandarkan ilaihi kepada isim tersebut adalah muannas. Adalah muannas. Ya, maksudnya gini. Tujuan daripada tak ta'nis sakinah masuk kepada fi'il, fi'ilnya apa? Fi'il madhi. Ya. Contohnya misalkan di situ ada qala, ya. Itu kita ambil contoh berikutnya saja. Qalat Aisyatu. Nah, kita perhatikan kata qalat Aisyatu. Nah, kata qalat di situ kemasukan tak ta'nis sakinah. Nah, tujuan ada tak ta'nis sakinah pada fi'il qalat, maksudnya gitu. Itu adalah dalalah, menunjukkan ala annal isma, bahwasanya isim. Nah, isimnya mana? Aisyatu. Ya, bahwasanya isim yang hadzal fi'lu usnida, ya, maksudnya gitu. Yang fi'il ini qalat itu usnida disandarkan ilaihi kepada isim tersebut. Nah, kenapa kok fi'ilnya disandarkan kepada isim? Maksudnya penyandaran di sini adalah fi'il butuh fa'il. Jadi maksudnya penyandaran di sini adalah fi'il butuh fa'il. Ya, maksudnya gitu. Paham ya? Jadi isim yang disandarkan kepada fi'il yang ada tak ta'nis sakinah itu pasti isimnya muannas. Maka di sini katakan anal ismal ladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannasun. Nah, muannasun di sini adalah khobar dari annal isma. Bahwasanya isim itu adalah muannas. Paham sampai sini? Ini kalimatnya agak bingungan, tapi insyaallah kita jelaskan seperti itu ya. Intinya fi'il madhi kemasukan tak ta'nis sakinah itu menunjukkan nanti ada kata yang akan disandarkan kepada dia, itu adalah muannas. Ya. Nah, cuman di sini yang disandarkan itu tidak hanya fa'il. Ada juga naibul fa'il. Karena fi'il kan ada yang maklum, ada yang majhul. Paham? Nah, oleh karena itu di sini penulis melanjutkan dengan mengatakan sawaun, sama saja. Akana fa'ilan, apakah keberadaan dia itu isim tadi itu, ya, isim tadi itu keberadaannya adalah fa'il, ya, fa'il kan, berarti fi'ilnya maklum kalau fa'il. Contohnya seperti qalat Aisyatu, ya, telah berkata Aisyah, atau Aisyah telah berkata. Ya, Aisyah yaitu ummul mukminin telah berkata. Nah, ummul mukminin itu tambahan, itu badal dari Aisyah. Yang penting inti kalimat itu adalah qalat Aisyatu. Ini berarti Aisyatu fa'il. Ya, karena fi'ilnya maklum qalat. Nah, am kana naiba fa'ilin, atau keberadaan isim tadi itu naibul fa'il. Pengganti fa'il. Berarti kalau naibul fa'il masuk pada fi'il majhul. Nah, nahwu seperti pada kalimat furishat. Ya, furishat kan fu'ilat. Nah, majhul kan, fi'il madhi majhul. Furishat daruna bil busuti. Nah, daruna itu isim. Ya, dia marfu sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, dar itu artinya rumah. Ya, rumah kami furishat digelari, ya, bil busuti, dengan permadani, karpet permadani. Nah, kata dar itu meskipun lafadznya dia mudzakkar, lafadznya kan mudzakkar, tidak ada tamar butohnya kan, dar, tapi dia bermakna muannas. Bermakna muannas. Karena di antara kaidah juga dalam bahasa Arab, isim yang berupa jamat, ya, kata benda mati,
itu bisa dihukumi muannas majazi. Bisa dihukumi muannas majazi. Jadi kata dar itu dihukumi muannas. Furisat daruna bil busur. Nah, mahum. Jadi intinya di sini yang menunjukkan ya, fiil itu adalah tak tanis sakinah. Berarti kata furisat itu dia pasti fiil. Nah, apalagi kemasukan tak tanis sakinah berarti pasti fiil madhi. Enggak mungkin mudhari, enggak mungkin amr, furisat. Enggak mungkin pula isim. Enggak mungkin pula harf, enggak mungkin huruf. Demikian pula dengan tadi qalat. Ya, qalat di situ adalah fiil madhi. Nah, itu untuk tak tanis sakinah. Berikutnya itu ada tambahan rincian tentang tak tanis sakinah. Namun sudah masuk waktu isya ya. Ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada kita cukupkan dulu ya. Masuk waktu isya. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.